Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brian Aryawinata. Kini saya duduk di bangku kelas 11 di SMA Negeri 19 Bandung. Pada 1928, Sumpah Pemuda menggalang semangat persatuan. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menguasai Indonesia hingga 1945. Hingga saat dua pulau Jepang dibom oleh sekutu, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, pada 1949, Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia. Hingga konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Indonesia melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mencerminkan semangat persatuan, meskipun rakyat Indonesia memiliki latar belakang yang beragam. Mereka tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Pada kesempatan ini, saya akan membedah tentang bela negara. Berikut pengertian bela negara menurut ahli. Bela negara berpacu pada Pancasila sebagai dasar negara, serta berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Masyarakat memiliki peran dalam negara, yaitu upaya pembelaan negara yang dimana sudah tercantumkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berikut bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh pelajar, yakni: pertama, pendidikan kewarganegaraan, membekali pelajar dengan pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kedua, ketaatan terhadap tata tertib sekolah mencerminkan penghargaan terhadap aturan dan kedisiplinan, yang merupakan nilai penting dalam membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Ketiga, upacara merupakan momentum untuk memupuk semangat patriotisme dan rasa kebanggaan akan identitas nasional. Selanjutnya ada istilah ideologi. Berikut pengertiannya. Indonesia memiliki ideologi yang dinamakan Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu sila pertama, menekankan pentingnya nilai-nilai religius dan toleransi antar umat beragama. Contoh penerapannya, seorang beragama Hindu, Muslim, Kristen saling mengucapkan selamat pada hari raya agama masing-masing. Sila kedua menekankan saling menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang universal. Contoh penerapannya, seorang siswa mempunyai teman yang berbeda ras, suku, dan agama. Mereka bersikap saling menghargai perbedaan dan tidak mendiskriminasi. Sila ketiga mengedepankan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Contoh penerapannya, warga dari berbagai suku dan ras bergotong royong membangun fasilitas umum di desa mereka. Sila keempat menjunjung prinsip demokrasi melalui musyawarah dan perwakilan. Contoh penerapannya, dalam kerja kelompok ingin mengambil keputusan, semua anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Sila kelima berupaya menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh warga negara. Contoh penerapannya, pemerintah daerah mengimplementasikan program bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu dan pelayanan kesehatan gratis. Dalam upaya menjaga kelestarian Pancasila, tentunya terdapat tantangan yang dihadapi, seperti polarisasi ideologi dan radikalisasi yang dapat memecah belah masyarakat dan mengancam keutuhan Pancasila sebagai dasar negara. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian Pancasila dengan cara: pertama, sistem pendidikan harus mendorong pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sejak dini serta mengajarkan toleransi dan keberagaman. Kedua, penguatan institusi dan penegakan hukum yang adil dan transparan sangat penting. Ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keberagaman dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari identitas bangsa. Pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berbagai perwakilan dari seluruh negeri berkumpul dalam BPUPKI untuk menetapkan dasar negara. Setelah serangkaian diskusi, Pancasila diadopsi pada 18 Agustus 1945, kemudian Panitia 9 membentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, juga menjadi landasan hukum utama bagi negara yang baru merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan negara Republik Indonesia. Berikut struktur dan isi Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi:
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang mengandung filosofi dasar dan cita-cita bangsa Indonesia. Alinea pertama menyatakan kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa. Alinea kedua mengandung tujuan kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga mengandung pernyataan kemerdekaan Indonesia yang disertai dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat memuat tujuan negara, prinsip dasar negara alias Pancasila, dan dasar konstitusional pembentukan pemerintahan Indonesia. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Setelah amandemen, mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, dan lain-lain. Mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara warga negara dengan negara. Aturan peralihan terdiri dari 4 pasal yang mengatur tentang ketentuan peralihan dari ketentuan-ketentuan sebelum amandemen ke ketentuan-ketentuan setelah amandemen, menyediakan ketentuan sementara untuk menjamin kelangsungan hukum dan pemerintahan selama proses peralihan dari ketentuan lama ke ketentuan baru. Aturan tambahan terdiri dari 2 pasal yang memberikan wewenang kepada MPR untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur tentang ketentuan tambahan yang mungkin diperlukan untuk menyesuaikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar dengan perubahan dan perkembangan. Dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, setiap langkah kecil yang kita ambil memiliki dampak yang besar. Meningkatkan partisipasi dalam bela negara bukan hanya sebuah tugas, tetapi panggilan jiwa bagi kita semua. Mari kita bergandengan tangan untuk melindungi dan memajukan bangsa ini. Sekian dan terima kasih.